Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, merupakan salah satu satuan kewilayahan Polri yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Dengan 52.211.020 jiwa, Tatar Sunda atau Pasundan merupakan provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia dan penyumbang ekonomi terbesar ketiga. Sebagai basis utama tenaga kerja industri, manufaktur, tekstil, otomotif, elektronik, logistik, serta rumah bagi proyek strategis seperti kereta cepat Wush, peran kepolisian sangat vital. Polda Jabar adalah institusi dengan akar sejarah yang kuat, berdiri sejak tahun 1956 sebagai KPRO, berevolusi menjadi KPKOMB pada tahun 1959. Pangda ke-8 pada tahun 1965 hingga resmi menjadi Polda Jabar sejak tahun 1982. Menjaga wilayah hukum yang membentang luas di 18 kabupaten dan 6 kota, Polda Jabar mengendalikan 23 satuan kewilayahan, Polres, Polresta, Polrestabes sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Dari markas bersejarah di Jalan Braga, kini pusat komando berdiri kokoh di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748, Bandung. Saat ini, Polda Jabar dipimpin oleh Irjen Pol Dr. Rudi Setiawan SIK SHMH selaku Kapolda Jawa Barat. Didampingi oleh Brigjen Pol Adi Vivit AB SIK Mhum MSM sebagai Wakapolda Jawa Barat. Sementara itu, fungsi pengawasan internal dilaksanakan oleh Kombes Pol Beni Subandi SIK MSI selaku Inspektur Pengawasan Daerah Irwasda. Polda Jawa Barat memiliki lambang atau pataka bernama Lodaya yang berasal dari bahasa Sunda dan berarti harimau. Pataka ini melambangkan keberanian, kekuatan, kewibawaan, serta semangat pelindung yang mencerminkan karakter masyarakat Jawa Barat yang tangguh dan berdaya juang tinggi. Selain itu, Polda Jawa Barat didukung oleh berbagai fungsi teknis kepolisian yang bekerja secara terintegrasi. Direktorat Binmas dipimpin oleh Kombes Pol Wadi Sa'bani, SHSIK MH, yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat kemitraan Polri dengan masyarakat, serta mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Prestasi dan capaian strategis di bidang preemptif antara lain: Ngariung Aman Dirbinmas Polda Jabar bersama Organisasi Kemasyarakatan Ormas Januari 2026. Ngariung Aman Kapolda Jabar bersama Ojol Kamtipmas. Ngariung Aman Kapolda Jabar bersama kelompok penyanyi jalanan. Pendampingan peringatan May Day 2026 dan Satgas Bobotoh Jaga Lembur. Direktorat Intelkam di bawah kepemimpinan Kombes Pol Sukendar Ekaristian Putra SIK menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini, dan pengamanan guna mendukung terpeliharanya stabilitas Kamtipmas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Prestasi dan capaian strategis, yaitu deteksi dini peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Jawa Barat. Direktorat Lalu Lintas yang dipimpin oleh Kombes Pol Raidian Kokrosono SIK MH, laksanakan fungsi Kamseltip Carlantas melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta edukasi keselamatan berlalu lintas. Prestasi dan capaian strategis antara lain menurunkan angka kecelakaan lalu lintas laka lantas hingga 76% di wilayah Jawa Barat. Saya Bapak Dian Andayani dan istri saya Ibu Dewi Ratnasari mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polrestabes Kota Bandung. Alhamdulillah suasana sudah lancar dan aman. Direktorat Samapta di bawah kepemimpinan Kombes Pol Agus Sutrisno SIK mengemban fungsi preventif kepolisian melalui kegiatan patroli, pengamanan, penjagaan, pengawalan, dan pengendalian massa
sebagai upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Prestasi dan capaian strategis antara lain keberhasilan pengamanan pertandingan Persib Bandung. Direktorat Reserse Kriminal Umum yang dipimpin oleh Kombes Pol Dr. I Gede Adi Mulyawarman SIK SHMH menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dalam rangka penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Prestasi dan capaian strategis antara lain berhasil mengamankan anarko yang melakukan perusakan saat melakukan aksi di wilayah hukum Polda Jabar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus di bawah kepemimpinan Kombes Pol Dr. Wirdanto Hadicaksono SHSIK MSI melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus yang berkaitan dengan korupsi, ekonomi, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta kejahatan khusus lainnya yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat dan negara. Prestasi dan capaian strategis antara lain korupsi penyalahgunaan dana bantuan pemerintah untuk kelompok wirausaha baru KWU yang terdampak pada COVID-19 Karawang September 2025. Direktorat Reserse PPA dan PPO yang dipimpin oleh Kombes Pol Rumi Untari AMD SIK MH menyelenggarakan perlindungan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang sebagai bagian dari upaya perlindungan kelompok rentan. Prestasi dan capaian strategis antara lain pengungkapan kasus TPPO jaringan internasional, penyelamatan korban perdagangan bayi, pengungkapan jaringan pengantin pesanan lintas negara. Direktorat Reserse Siber di bawah kepemimpinan Kombes Pol Fian Yunus SIK MTI melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber serta penguatan keamanan ruang digital guna menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Prestasi dan capaian strategis antara lain pengungkapan kasus ujaran kebencian atau RESBOB pada Desember 2025 dan pengungkapan kasus identity thief dengan pelaku WNA pada Maret 2025. Direktorat Reserse Narkoba yang dipimpin oleh Kombes Pol Arli Jembar Jumhana SIK SHMH mengemban fungsi pencegahan, pemberantasan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana narkotika dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Prestasi dan capaian strategis antara lain pengungkapan kasus peredaran obat keras tertentu OKT tanpa izin dengan barang bukti 99.900 butir dan pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu seberat 1 kg. Satuan Brimob Polda Jawa Barat di bawah Komando Kombes Pol Zuhdi Batubara SIK MHan merupakan satuan pelaksana utama yang memiliki kemampuan khusus dalam penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi, penjenakan bahan peledak, pencarian dan penyelamatan, serta tugas-tugas kepolisian beresiko tinggi lainnya. Adapun yang menjadi kendala Polda Jabar diantaranya keterbatasan personil dan logistik. Masih terdapat ketidakseimbangan antara luasnya wilayah Jawa Barat dengan jumlah anggota kepolisian yang bertugas, kejahatan jalanan dan premanisme. Aktivitas geng motor dan premanisme masih menjadi gangguan ketertiban utama, seperti penertiban yang kerap dilakukan oleh jajaran. Kriminalitas C3, aksi pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor masih menjadi ancaman utama bagi warga di berbagai daerah. Dinamika sosial dan pemahaman hukum. Tantangan pemahaman dasar hukum yang kurang merata di tengah masyarakat, serta cepatnya penyebaran informasi yang memicu gangguan sosial. Dengan semangat sauyunan jaga lembur, profesionalisme, serta dedikasi yang tidak pernah surut, seluruh jajaran Polda Jawa Barat senantiasa hadir, menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Selamat datang Taruna Tingkat 2 Akademi Kepolisian di Tanah Pasundan.